rumusnya di sini untuk metode tarif bunga efektif untuk premi obligasi ya. Beban bunga yang dicatat ini rumusnya nanti kalau mau mencari nilai buku awal dikalikan 10% dikalikan 6/12. Ini 10% itu berarti tarif bunga pasarnya. Kalau mau mencari pemegang obligasi bunganya ini berarti rumusnya 100 miliar dikalikan 11% dikalikan 6/12. 6/12 adalah jangka waktu yang akan dibayar setiap 6 bulan sekali atau setengah tahun. Amortisasi rumusnya nanti berarti bunga yang dibayar pemegang obligasi dikurangi beban bunga. Kemudian premi yang belum diamortisasi rumusnya berarti amortisasi sebelumnya dikurangi dengan premi pada saat yang akan dicari atau periode tersebut. Nilai buku akhir periode berarti nanti 100 miliar ditambahkan dengan premi yang belum diamortisasi. Contohnya periode pertama nilai buku awal periodenya 106.232. Kemudian kalau mau mencari beban bunga yang dicatat periode pertama berarti nilai buku awal periode pertama 106.232 dikalikan 10% dikalikan 6/12 didapatkan 5.312.000.000. Kemudian untuk ini sama ya, pemegang obligasi sampai periode ke-20 sama. Kemudian amortisasi periode pertama 5.500.000.000 dikurangi 5.312 didapatkan 188. Kemudian untuk periode pertama didapatkan 6.044 dari mana Bu? Dari premi sebelumnya sebesar 6232 dikurangi amortisasi 188 didapatkan 6044. Nilai buku akhir periode pertama 100 miliar ditambahkan 6044 didapatkan 16044. Kemudian 16044 dikalikan 10% dikalikan 6/12 didapatkan 5302. Kemudian amortisasinya 5.500.000.000 dikurangi 5302 didapatkan 198. 5846 didapatkan dari 6044 atau premi sebelumnya. Berarti kalau mau mencari periode kedua berarti yang dipakai periode pertama. 6044 dikurangi 198 didapatkan 5846. Sehingga untuk nilai buku akhir periode kedua didapatkan 15846. Dari 100 miliar ditambahkan 5846. Periode ketiga sama caranya 105.846. Kemudian untuk mencari beban bunganya berarti 105.846 dikalikan 10% dikalikan dengan 6/12 5292. Amortisasinya berarti 5.500.000 dikurangi 5292 didapatkan 208. Premi yang belum diamortisasi berarti sebelumnya 5846 dikurangi 208 didapatkan 5638. Nilai buku akhir periode ketiga 105.5638. Sehingga nanti caranya sampai periode ke-20 sama. Akhir buku periodenya harus 100 miliar karena nanti perusahaan harus mengembalikan obligasi sebesar 100 miliar. Tadi ini ya, beban bunga 5312 pada premi obligasi 188 kas yang dikeluarkan untuk bunganya sebesar 5.500.000.000. Kemudian utang bunga. Periode bunga atau tanggal-tanggal pembayaran bunga obligasi seringkali tidak bertepatan dengan periode akuntansi perusahaan penerbit obligasi. Pada akhir periode akuntansi diperlukan penyesuaian, misalkan obligasi diterbitkan tanggal 1 Mei, bunga pertama kali dibayar 1 November, tanggal 31 Desember bunga selama 2 bulan telah terutang. Oleh karena itu, tanggal 31 Desember perlu dibuat penyesuaian untuk mencatat bunga yang telah terutang tersebut. Jurnalnya beban bunga pada utang bunga 1833. Kemudian pada tanggal 31 Desember premi bunga obligasi pada beban bunganya. Berdasarkan tabel di atas, amortisasi premi untuk periode 6 bulan kedua adalah 198. Nih, 198. Karena amortisasi untuk 2 bulan adalah 2/6, jadi yang tadi terutang 2/6, sehingga yang dibayar 66 juta. Beban bunga premi obligasi pada utang bunga.
adalah jumlah dari bunga yang telah dikeluarkan 5.500.000.000 dari utang bunga, beban bunga, dan premi obligasi. Pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo namanya callable bond. Nah, obligasi yang dapat dilunasi sebelum tanggal jatuh oleh perusahaan penerbitnya disebut callable bonds. Contohnya, misalkan sebuah perusahaan menerbitkan obligasi dengan nilai nominal seluruhnya 1 miliar. Setelah pembayaran bunga dicatat pada suatu tanggal bunga tertentu, premi yang belum diamortisasi berjumlah 12 juta. Pada tanggal tersebut, perusahaan memutuskan untuk membeli satu dari 10 obligasi yang beredar. Kursnya pada saat itu 98,5% dari nilai nominal. Utang obligasinya 100 juta. Oke, ini berarti dibetulkan ya. Premi obligasinya 1.200.000, laba penghentian obligasinya 2.700.000, kas yang dikeluarkan 98.500.000 dari mana? 98,5% dikalikan nominalnya 100 juta. Sehingga nanti antara debit sama kredit harus seimbang. Labanya yang didapatkan di bursa sebesar 2.700.000. Obligasi sinking fund. Nah, sinking fund tadi adalah kekayaan atas obligasi, kekayaan perusahaan. Di sini contohnya, perusahaan menerbitkan obligasi dengan nilai nominalnya 1 miliar, jangka waktunya 10 tahun, bunga per tahunnya 8%, melakukan penyetoran sebesar 69.029.000 setiap tahun. Tabelnya sekarang. Nah, untuk periode pertama jelas masih belum ada sinking fund-nya, belum ada kekayaannya, jadi jumlah setorannya masih sama. Oke. Kemudian kedua, saldo awalnya 69029, kemudian pendapatan bunganya didapatkan 5522 dari mana? Dari 8% dikalikan investasi sinking fund-nya. 8% dikalikan 69.029.000. Nah, oke, sudah ya, sama. Jumlah sinking fund-nya berarti 5522 ditambahkan jumlah setorannya, didapatkan 74.591. Saldo sinking fund-nya berarti jumlah dari periode pertama dan kedua, jadi 69029 ditambahkan 74551. Periode ketiga 143580, kalau mau mencari pendapatan bunganya 11 ini dari 143580 dikalikan 8%, kemudian ditambahkan 69029 sehingga jumlah kenaikan dalam sinking fund-nya 80.515. Saldo sinking fund akhir periodenya berarti ini dijumlahkan. Periode pertama, kedua, tiga ditambahkan didapatkan 224,95 sampai akhir caranya sama, sehingga saldo akhirnya harus sebesar 1 miliar ini, seluruh berjumlah E. Sinking fund-nya 69029 pada kas yang telah disetorkan. Ini adalah sinking fund obligasinya, pendapatan investasinya tadi. Oke. Apabila pencarian investasi sinking fund disediakan untuk melunasi utang obligasi 1 miliar menghasilkan kas 100 lebih ya berarti ya, maka trustee akan menggunakan 1 miliar untuk membayar pemegang obligasi, selebihnya dikembalikan kepada perusahaan, berarti kasnya. Oke, berarti di sini kas dan utang obligasi ya, ini berarti diletakkan di sisi kiri. Sinking fund obligasi yang 100 miliar 1.325. Perubahan obligasi menjadi saham. Jadi obligasi ini dikonversi menjadi saham. Misalkan perusahaan mengeluarkan obligasi yang nilai nominal seluruhnya 1 miliar, diskonto yang belum diamortisasi sebesar 8 juta, obligasi diubah menjadi saham dengan ketentuan obligasi senilai 1 juta akan menjadi 90 lembar saham. Per sahamnya harganya 10.000. Obligasi yang akan diubah menjadi saham bernilai nominal 100 juta.
jurnal untuk mencatatnya utang obligasi 100 juta. Ini ya, 100 juta. Oke. Ini ya, obligasi yang akan diubah menjadi saham ini ya, nominal 100 juta. Kemudian diskontonya 800. Modal saham utang obligasinya 100 juta ya. Karena ini tadi diubah, dikonversi dari obligasi ke saham. Diskonto obligasinya 800. Oke. Kemudian modal sahamnya 90 juta. Dari mana? Dari 90 lembar dikalikan 10.000. Agio saham biasanya 9.200.000. Agio saham itu adalah selisih lebih setoran pemegang saham di atas nilai nominalnya. Jadi di sini harga jual dikurangi harga belinya. Jadi di sini adalah kekayaan besinya. Sehingga di sini dalam jurnal di atas nilai buku obligasi sebesar 99.200.000 ditetapkan sebagai nilai setoran modal. Padahal nilai nominal sahamnya 90 juta. Berarti kelebihannya sebesar 9.200.000. Penyajian dalam laporan keuangan di sini sudah dijelaskan neracanya. Oke. Sudah ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti bila ada pertanyaan kita diskusikan lagi di grup Telegram. Terima kasih untuk kelompok 5 kelas MBS 3E telah membantu Bu Rizky menyeken materi file materi bab 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.